Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulang lagi salamnya ya. Tuh kan? Idealnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat ya semuanya. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa sehat. Luar biasa. Oke, teman-teman, ya sebagai rasa empati, saya ada sedikit perubahan dari kontrak. Perubahan dari kontrak itu kita 4 kali Zoom ya. Tapi saya kalau nanti lebih 2 kali, mungkin 6 kali, ya, terutama di sebelum mid semester itu nggak apa-apa ya. Yang penting saya kurangi jamnya, maksudnya biar kalian lebih hemat pulsa itu cara saya dikurangi dari yang 1,5 jam jadi 1 jam lebih, kurang sedikit lah itu. Kenapa? Karena untuk materi yang sebelum mid itu kan membangun knowledge kalian, untuk bisa menulis makalah yang bagus, ya enggak, makalah yang bagus untuk pengganti UTS, begitu kan? Sehingga Ibu merasa memang lewat media yang lebih komunikatif seperti Google Meet dan Zoom ini, nah itu yang paling efektif. Akan tetapi ya tentu saja seperti yang saya sampaikan, rasa empati tadi dengan apa? Tidak seluruh jam lewat sini. Maksudnya ya diefektifkan lah begitu ya. Tidak harus 1,5, enggak harus ya. Kira-kira kurang lebih 1 jam ya, 1 jam lebih 5-10 menit bisa gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita mau membahas ilmu jiwa perkembangan gitu ya. Yang menarik ada dari ilmu jiwa perkembangan itu apa? Seperti yang Ibu pernah sampaikan di awal, kalau kuliah ilmu jiwa perkembangan ini kita itu bisa paham ya dengan peserta didik kita, psikologisnya sesuai dengan perkembangannya. Kalau ya ternyata ya nanti ke depannya rezekinya bukan, ya semoga aja semua punya kesempatan mengajar. Kok rezekinya tidak mengajar di lembaga formal, paling tidak bermanfaat untuk siapa? Untuk dirinya ya, untuk sebagai ibu atau sebagai ayah. Oh belum terbayang Bu sekarang, ya enggak apa-apa sekarang belum terbayang, tapi insya Allah ya ini materinya sangat penting. Apa yang akan kita bahas di sini dalam 20 menit ke depan, Ibu akan sampaikan keseluruhan materinya. Ya, kalau kalian ada komentar atau pertanyaan, tidak usah menunggu Ibu selesai 20 menit, kalian bisa tulis di chat. Begitu ya. Nanti Ibu akan menanggapinya sesudah Ibu selesai mempresentasikan materi atau menyampaikan seluruh materinya. Selama 20 menit saja, enggak usah lama-lama. Begitu ya. Nah, tapi kalau kalian punya pertanyaannya sesudah Ibu selesai menyampaikan materi, nanti kalian bisa nanya langsung lewat video. Saya tampilkan profil, maksudnya saya tampilkan video kalian, ya. Ya, tapi nanti saya menanggapi pertanyaannya tetap selesai menyampaikan materi. Begitu ya. Baik. Ini yang akan kita bahas teman-teman. Kita harus paham dulu apa itu tumbuh kembang, karena antara tumbuh dan kembang itu ada perbedaannya, ya. Kemudian contohnya apa sehingga kalian lebih paham lagi tentang perbedaan antara tumbuh kembang. Kemudian mungkin untuk video karena pernah Ibu coba itu error ya lewat Zoom kurang lancar, kita lewati. Kemudian ada tugas aspek perkembangan selama rentang usia. Selama dari mulai dalam kandungan sampai meninggal dunia, itu ada tugas rentang perkembangan. Apa sih tugas rentang perkembangan? Nanti juga Ibu jelaskan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap perubahan terhadap perkembangan, Ibu juga jelaskan nanti. Kemudian kondisi-kondisi yang mempengaruhi panjang usia. Saya yakin semua yang ada di sini pengen hidup sehat, ya. Sehat panjang usia, begitu. Baik, ini Mas Rizky ini sudah angop ya. Semoga angopnya angop semangat.
Ternyata angop itu saya sudah searching, baca-baca, bukan berarti ngantuk, bukan. Memang kadang itu adalah metabolisme tubuh ya, bukan, jadi nggak mesti ngantuk ya. Baik. Kenapa yang saya lihat Mas Rifki? Karena yang satu deret layar dengan saya ya. Oke, pertumbuhan itu apa sih pertumbuhan? Nah ini baru ada yang masuk lagi. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran, teman-teman. Ukuran, volume, bobot, dan jumlah sel yang tidak bisa kembali ke awal. Ya, tidak bisa kembali ke awal. Begitu. Apa Bu maksudnya tidak bisa kembali ke awal? Ya maksudnya begini, kalau tumbuh teman-teman, coba kalian perhatikan. Kalau kalian tumbuh dari kecil ke besar, nggak mungkin toh terus ya kembali kecil lagi. Bisa Bu, bisa, tapi itu di film ya, film Amerika saya ingat. Dari orang dewasa balik kecil lagi sehingga pakaiannya kebesaran. Nah, tapi kalau di dunia nyata nggak mungkin. Yang namanya tumbuh, ya, iya, tumbuh itu ke atas bukan ke samping ya. Kalau ke samping berarti gemuk, ya, kayak iklan aja begitu. Baik, ingat ya, kalau tumbuh itu ada tambahan ukuran, volume, bobot, dan sel-sel dalam tubuh yang tak terlihat. Oke. Nah, kemudian, ya, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Nah, ini teman-teman sering susah mendefinisikan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu betul biasanya mendefinisikannya. Tapi kalau pertumbuhan, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Jadi pertumbuhan itu serangkaian perubahan yang progresif, ya, progresif itu ke depan ya, atau dinamis, ya, atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa dan terjadi, give underline, kasih garis bawah, terjadi karena apa? Kematangan dan pengalaman luar biasa. Jadi kalau pertumbuhan itu lebih karena ini ya, lebih kepada suplemen gizinya ya, makanan gitu ya. Tapi kalau perkembangan itu lebih kepada pematangannya, pengalamannya, stimulasi lingkungannya gitu ya. Jadi semakin banyak dikasih stimulasi, diberi pengalaman, maka dia akan semakin berkembang. Nah, itulah semakin dewasa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen makin dewasa, harus memperbanyak pengalaman, ya, sehingga nanti menjadi sosok yang matang. Baik, selanjutnya, berarti kalian perhatikan, apa perbedaan antara tumbuh dan kembang? Kalau tumbuh, gitu ya, tadi apa? Tumbuh itu bersifat kuantitatif, bisa dilihat oleh mata. Sementara kalau berkembang itu adalah kualitatif. Artinya apa kualitatif itu? Berarti kalau kualitatif itu tidak selalu bisa diukur begitu ya. Kecuali kalau kalian mengamati begitu, itu baru bisa lihat perkembangannya gitu ya. Perkembangannya. Kalau pertumbuhan itu kelihatan sekali. Dilihat sekilas, oh anakku tambah besar, oh anakku tambah tinggi, ya mudah sekali. Tapi kalau berkembang menuju dewasa, kematangan berpikir, kematangan berperilaku itu kalau tidak diobservasi tidak akan nampak ya. Karena ada indikator-indikatornya. Baik, berarti di sini proses perubahan kualitatif itu mengacu pada mutu fungsi, ya organ-organ jasmaninya, fungsinya. Ia punya tangan, tapi kalau nggak bisa gerak, itu berarti tangannya walaupun tambah dewasa itu tumbuh saja, tapi nggak bisa itu bergerak dengan baik, berarti tidak berkembang, hanya tumbuh saja, begitu ya. Nah, ya berarti dengan demikian prinsipnya, kalau perkembangan itu sifatnya psikosikis. Apa itu psikosikis? Ya, tidak hanya fisiknya tapi juga jiwanya. Maksudnya ya maksud saya begini. Untuk bisa anak itu bayi Anda perhatikan memegang sesuatu kan butuh otot yang kuat. Ya enggak?
untuk megang sesuatu dia, untuk megang, mengangkat. Kita bayangkan bayi biar mudah dipahami. Itu butuh otot yang kuat. Nah, berarti kalau hanya sekedar membesar, itu namanya tumbuh. Tapi kalau itu berkembang, berarti dia tidak hanya membesar tangan, otot-ototnya, sel-selnya ya berdiferensiasi, tapi dia bisa memegang sesuatu, meremas-remas sesuatu, ya mengambil sesuatu. Berarti sifatnya tidak hanya fisik, tapi psikonya, psiko. Jadi psiko itu ya berpikirnya, ya rasa cita, rasa karsanya, gitu ya. Baik. Tadi ini berarti perbedaannya tumbuh kembang itu tidak bisa balik kembali, kalau perkembangan bisa balik. Kemudian kuantitatif sudah saya sampaikan, terlihat sudah memiliki batas usia dan tidak terbatas usia. Ini yang belum Ibu sampaikan tadi. Kalau teman-teman, kalau tumbuh itu sesudah kalian dewasa, ya dewasa tengah, gitu. Itu terus penurunan, dewasa akhir maksud saya, terus penurunan. Nggak ada orang tua tambah kuat. Jadi kalau kalau namanya pertumbuhan itu akan terhenti dan turun. Karena terbatas oleh apa teman-teman? Terbatas oleh usia. Jadi habis kalian mengalami puncak pertumbuhan, sudah usia dewasa, maka kalian kemudian akan turun. Ya, turun kuantitas pertumbuhannya atau kuantitasnya tadi begitu. Abi, please help. Oke ya. Oke, begitu. Tapi kalau perkembangan, ya kalau perkembangan itu berarti nggak terbatas usia. Orang makin tua, teman-teman, makin bijaksana itu banyak. Ya, walaupun ada yang namanya tua-tua keladi. Adik is so noisy. Oke, terus begitu. Selanjutnya, ini sudah cukup ya. Ya. Nah ini kalian lihat. Voice saya jelaskan nih. Nggak apa-apa ya teman-teman. Maklum kerja di rumah kak ya. Oke. Nah kita lanjut teman-teman, perhatikan gambar itu. Kira-kira ya gambar itu ya teman-teman, itu antara tumbuh sama kembang. Apa bedanya? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ini hanya sekedar bisa dilihat betul dengan mata, kalau ini banyak loh anak-anak itu yang misalkan perkembangannya nggak bagus, itu jalan saja melewati usia yang umumnya. Ada yang harusnya 1 tahun bisa jalan, itu 2 tahun setengah belum jalan, ada. Itu berarti perkembangannya terganggu gitu ya. Itu butuh observasi ya. Alasannya apa gitu ya. Kalau perkembangan harus tadi lebih kompleks, lebih harus diamati begitu. Lanjut. Nah, baik. Ini adalah contoh dari perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentunya ada lingkungan, gizi air, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, latihan fisik. Itu pasti mempengaruhi ya teman-teman ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal begitu ya. Video tidak saya sampaikan karena waktu Ibu presentasi hanya 20 menit ya. Ibu menyampaikan materi maksudnya. Sekarang tugas perkembangan. Nah, ini menarik sekali. Apa toh itu tugas perkembangan? Tugas perkembangan adalah ya tahap-tahap ya tumbuh kembang yang harus dicapai oleh seseorang. Contoh gampangnya, usia menikah itu usia berapa? Ya, kalau bisa ya jangan sampai usia 35 ya. Itu udah tua ya, 35. Mas Ardi.
35 Bu, nganggur banget ya. Ya, maksudnya begitu ya, Mas Firman juga ketawa. Maksudnya gini, berarti kalau ada orang kok sampai 45 belum menikah, itu berarti tugas perkembangannya tidak bisa terlaksana. Karena sudah bukan usia produktif. Apalagi yang putri. Yo janganlah lebih 40 ya, susah nanti. Susah apa? Karena itu tadi kalau sudah di atas usia 30 itu hamil saja sudah apa? Sudah apa itu? Berisiko tinggi. Ya nanti ada tensi yang meninggi ya, risiko yang lain. Artinya berarti tugas perkembangannya tidak sesuai dengan jadwalnya. Jadi tugas perkembangan itu gini, setiap stage usia, tahap-tahap usia, itu ada tugasnya. Nah, tugas itu harus terlaksana dengan baik. Coba kita amati dari mulai bayi ya, perkembangannya apa. Jadi kalau masa bayi dan awal anak-anak itu, ini teman-teman tugas perkembangannya. Kalau masa bayi sampai awal anak-anak, ya, jadi balita, belum benar-benar yang 7 tahun ke atas belum, yaitu belajar makan. Makanan yang padat. Ada loh bayi itu nggak bisa ngunyah ya, karena nggak diajari ngunyah, jadi ditelen. Saya itu melihat ada 2 tetangga itu seperti itu, anaknya bayi langsung, makan makanan nasi kok langsung ditelen, makan mie ditelen, ya itu berarti dia kurang bagus itu, tugas perkembangannya tidak terlewati ya. Harusnya dilatih oleh ibunya dari mulai makanan yang sangat cair, ke sedikit padat, ke padat, terus ke nasi. Itu mungkin nggak dilalui, sehingga tugas perkembangannya tidak sukses, tidak berhasil. Terus apalagi tugas perkembangan anak bayi dan masa anak-anak? Berjalan, berbicara ke toilet, mengetahui perbedaan jenis kelamin, serta memulai persiapan saja, belum ke kalistumnya ya, persiapan calistung, baca tulis hitung. Kalau usia di bawah 7 tahun, itu masih persiapan saja lah ya. Jangan diajarkan skill atau keterampilan betul-betul di drill kalistungnya, nggak boleh. Sebelum usia 7 tahun, tidak boleh itu di drill atau sengaja diajarkan calistung. Nanti anak menjadi apa teman-teman? Menjadi mental hektik. Kalian ada yang mental hektik enggak? Lelah mentalnya. Jadi kalau disuruh belajar ya waktu SD, pengennya sakit perut, sakit kepala, sakit enggak mau ke sekolah Nah, itu karena lelah mentalnya. Gitu ya. Nah, perbedaan jenis kelamin ini menjadi tugas. Itu harus diperhatikan. Tugas perkembangan awal anak-anak. Jadi jangan sampai dia nggak tahu kalau kamu laki-laki, kamu perempuan, sehingga bertemannya berbaur. Laki-laki sama perempuan terus ya. Ada ya. Akhirnya sampai dewasa jadi bencong. Walaupun kalau bencong itu ya banyak faktor. Cuman maksud saya mungkin karena ketika anak-anak juga bisa dia gagal atau tidak bisa melaksanakan, tidak terkondisikan, orang tuanya tidak membuat dia sukses untuk melaksanakan tugas awal masa anak-anak. Baik, lanjut. Cepat sekali ya. Kira-kira 10 menit lagi Ibu harus menyelesaikan ya, biar banyak diskusi atau tanya jawab. Yang kedua adalah masa anak-anak. Apa sih tugas perkembangan pada masa anak-anak? Kalau anak-anak itu sudah mulai belajar keterampilan fisik, naik tangga, lari, berjalan, ya itu harus bisa. Untuk apa? Untuk permainan, ya. Karena anak-anak itu belajar lewat bermain. Biasanya yang masa kecilnya banyak bermain itu yang lebih cerdas daripada yang hanya di rumah saja. Terus belajar apa lagi? Menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Terus apa lagi? Mengembangkan calistung tadi. Nah, di sini boleh diajarkan. Ketika usia 7 tahun, baru boleh diajarkan calistung. Benar-benar 1 tambah 1 berapa? 5 kali 5 boleh. Gitu ya, karena sudah isi. Bu, ada loh Bu, tetangga saya TK wis pinter baca. Lah kalau itu anaknya benar-benar
interest, tidak karena dipaksa, tidak karena sudah diajari duluan. Artinya dia dengerin kakaknya, terus lihat kakaknya belajar, dia denger, terus otomatis bisa, tidak ada paksaan, ya tidak apa-apa, ya. Tapi kalau kamu harus bisa, itu tidak boleh. Nah, boleh seperti itu ketika usia 7 tahun. Kenapa? Karena sudah masa operasional konkret, sudah bisa berpikir rasional dan logis, ya, sehingga bisa diajari baca, tulis, hitung. Banyak sekali PAUD-PAUD di Indonesia, ya, yang salah kaprah. Masih PAUD, masih TK, sudah diajarin baca, tulis, hitung. Tapi sekarang kalau ada PAUD seperti itu, pasti PAUD itu akan dikasih apa? Dikasih peringatan oleh pemerintah, ya. Oke, nggak boleh. Selanjutnya adalah masa remaja, teman-teman. Kalau masa remaja ini, apa tuh tugasnya? Tugasnya adalah menerima keadaan fisiknya. Banyak loh remaja yang fokus banget dengan wajahnya. Jerawatan satu aja tuh ya, ya enggak? Jerawatan satu aja heboh, seolah-olah setiap orang tuh memperhatikan jerawatnya. Gitu enggak? Iya enggak? Ya gitu. Atau loh, suara apa itu? Kemudian ada lagi yang aduh kok kulitku hitam ya, itu di TV itu kalau cantik berarti putih ya, itu karena propaganda atau karena iklan. Itu juga menjadikan dia dalam tugas perkembangannya kesulitan, dia nggak bisa menerima keadaan fisiknya. Atau apalagi, waduh ternyata ya ada konsep-konsep atau stereotip yang kurang benar di masyarakat ya. Misalnya begini, aduh ternyata cantik itu harus kutilang ya, kurus tinggi langsing, kalau gemuk nggak cantik. Nah itu, waduh remaja ya. Ini Mbak Amif ketawa-ketawa ya. Iya Mbak Amif ya. Jadi kalau ya namanya remaja itu kenapa susah melaksanakan tugas perkembangannya itu karena propaganda iklan itu. Padahal itu hitam tuh cantik manis ya banyak ya. Nggak harus putih begitu, nggak harus ya. Apalagi kalau kalau inner beauty-nya terbangun, tambah hitam lah hitam, tapi hitam kereta api. Hitam banyak yang ngantri begitu ya, nggak usah khawatir. Nah tapi teman-teman karena lingkungan membentuk cantik tuh begitu, sehingga dia yang ternyata tidak kutilang, kurus tinggi langsing misalnya. Ini kan remaja, ada remaja yang tidak kurus tinggi langsing, tidak kutilang, tidak yang seperti dipersepsikan atau dibangun oleh media ya, oleh iklan yang luar biasa bahwa cantik itu harus kurus tinggi langsing. Dia yang kutilang darat ya jadinya jadi minder. Apa kutilang darat, Bu? Kurus tinggi langsing dada rata. Ya. Ya begitu ya. Mas Ardi ketawa, Bang. Maksudnya gini loh teman-teman, sebenarnya cantik itu jangan percaya itu iklan saja. Ya cantik itu ya yes, all of you are beautiful. Jadi nanti kalau kalian mengajar remaja putri, pastikan mereka bisa menerima keadaan fisiknya. Itu tugas pertama dia untuk bisa percaya diri. You are beautiful, whatever. You are beautiful, whatever what you say. Itu kalian tahu lagu itu? That can make you down. Nah, you are beautiful whenever whatever what you say, gitu kayaknya. Artinya kamu tuh cantik. You are beautiful. Terus? Sopo sing nerokne Ibu Ida nyanyi tadi. Jadi gitu teman-teman. Kamu sebenarnya pastikan remaja yang Anda ajar nanti, entah itu laki-laki perempuan, you are okay with yourself. Dia itu tugas perkembangannya bisa menerima fisiknya. Ya, you are okay. Kamu cantik apapun kata orang, kamu pendek, kamu keriting, kamu keribut, you are beautiful. Ya, whatever what, apapun yang orang katakan, whatever what he says. Ya. Terus selanjutnya mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Ini tugasnya ya, banyak remaja yang suka kebut-kebutan macam-macam. Mencapai kemandirian emosional. Ya, udah remaja nggak boleh lagi toh minta disuapin ibu bapaknya ya. Ya.
Terus apalagi tugas 7 menit lagi ya udah nggak apa-apa. Apa ini? Tugas awal masa dewasa. Tugasnya apa? Mulai bekerja, memilih pasangan, membina keluarga, mengasuh anak, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, apa kata Ibu? Kalau udah dewasa, tugasnya kan memilih pasangan, menikah, membina keluarga. Jadi kalau sudah lewat masa dewasa, 40 ke bawah, Pak, ke 40 ke atas, ya wis telat. Itu namanya tugas perkembangannya tidak terlaksana dengan baik, ya. Oke, selanjutnya masa usia pertengahan. Ya, remaja tengah, remaja, dewasa tengah, teman-teman. Nah, disinilah laki-laki maupun perempuan mencapai puncak karirnya ketika dia bekerja tadi. Tadi kan dia bekerja, ya enggak? Masa dewasa bekerja. Maka di sini adalah puncaknya, gitu ya. Ini Mas Saiful jalan-jalan ya. Nah, di sini adalah puncak apa? Puncak kalian mencapai itu tadi masa keemasan. Jadi mungkin kalau di pendidikan jadi rektor, jadi dekan ya, ini usia-usia tengah. Ada nggak Bu dekan rektor yang muda? Ya ada, tapi 1-2 yang spesial ya. Masa tua. Ini masa tua tugasnya apa? Masa pertengahan tak baca dulu, mencapai dan mempertahankan prestasi, memuaskan dalam karir dan pekerjaan, menyesuaikan diri dengan orang tua. Jadi kalau sudah masuk ke usia pertengahan, teman-teman, jenengan nanti sudah dewasa, baik putra-putri, sudah masuk usia pertengahan kok karirnya begitu-begitu aja, kemungkinan besar ya sudah itu puncaknya sudah, ya. Loh, kalau udah tua banyak Bu saya baca orang tua baru sukses dalam ini Bu karirnya, yaitu 1-2 kurva abnormal. Kurva normalnya puncaknya ya ketika Anda pertengahan itu, karena itu tugas perkembangannya tadi, mencapai prestasi tadi, mempertahankan dan mencapai prestasi. Masa tua tugasnya apa? Terakhir ya, masa tua ya. Sebelum Ibu buka tanya jawab ya. Apa itu tugasnya masa tua, teman-teman? Menyesuaikan diri ya dengan apa? Menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Loh wis tua kok ya diangkat-angkat terus dilarang putune marah. Ya. Nggak boleh karena dia ya wis tua ya tahu diri. Wong udah tua kok masih maraton olahraganya yo. Ya nanti dengkeen ya. Naik tangga lari-lari ya dengkeen. Ya. Kalau udah tua itu ya sudah sadar ya, ini masanya untuk menyesuaikan kekuatan fisiknya. Ya mulai pensiun, berkurangnya income ya bisa menerima ya, atau mulai karena sudah sepuh dan mulai pasangannya meninggal ya, itu harus disiapkan secara mental. Baik teman-teman, karena ya waktu Ibu kalian udah olahraga belum? Itu diingatkan adiknya itu. Karena waktu Ibu tadi bilang, Ibu akan menyampaikan 20 menit. Nah, mungkin yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kayak bagaimana untuk bisa panjang usia. Wah, sepuh banget ya, usianya 113. Ayo, 113 luar biasa. Nah, ini tadi ya, udah tua petakilan ya. Ini ya. Oke, teman-teman, saya pikir karena sudah 20 menit tidak bijak kalau Ibu mendominasi kelas ini, karena kelas ini hanya disetting sekitar 1 jam, maka langkah baiknya jika Ibu mendapat respon dari kalian, silahkan kalau teman-teman itu, ini tidak usah, diskusi ini tidak usah, ya. Oke. Ini referensinya. Nah, nanti juga sebentar saya buka ya, tanya jawab, komentar. Nanti juga Ibu kasih kesempatan dulu kalian kalau mau merespon supaya kalian belajar untuk percaya diri, belajar untuk menyampaikan apa yang sudah diketahui gitu ya, sebelum Ibu mengkonfirmasi ya.
Salah gimana Bu? Saya mau komen kok salah Bu. Atau saya mau jawab, oh tidak apa-apa. Ya, salah benar semuanya Ibu apresiasi dengan baik. Kebetulan ini saya record sebagai keaktifan kalian karena memang dalam proses pembelajaran dengan Ibu ya, proses itu penting ya, sama pentingnya dengan ujian akhir. Gitu. Bahkan chatnya pun menariknya Zoom itu terrecord. Chat dari awal akhir itu terrecord. Jadi silakan saya akhiri penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata di chat kok belum ada. Di chat kok belum nemu. Nah, siapa yang mau nanya? Kok di chat belum ada pertanyaan? Tadi saya sudah. Oh iya, ya. Mas Ardi mau menyampaikan sendiri atau saya baca saja? Ya, boleh terserah Ibu aja. Ya mungkin teman-temannya ada yang kangen sama Mas Ardi. Ya, ini sudah saya pin Mas Ardi. Silakan kalau Mas Ardi mau tanya. Ya, saya bertanya Bu, ada 2 pertanyaan sih Bu. Ya. Yang pertama saya mau tanyakan, tadi ada masa dewasa. Nah, dewasa itu apa Bu? Gitu. Ya, oke, terus? Kemudian yang kedua, biasanya yang saya lihat kan di TK, PAUD gitu gurunya kebanyakan perempuan. Nah, berarti nanti di psikologi anak itu akan terpengaruh kan Bu, karena nggak ada contoh dari guru laki-laki. Mungkin dia akan menjadi bencong juga. Apakah seperti itu? Baik, baik, menarik sekali pertanyaanmu. Itu suara apa coba? Saya mute ya. Ya, terima kasih Mas Ardi. Ibu akan, oh iya, Ibu kan bilang sebelum Ibu menanggapi, mungkin ada teman-teman bisa lewat chat atau bisa lewat video yang menanggapi terlebih dahulu. Siapa tahu ada pendapat ya. Kalian apa ya? Ini sudah semester 3 belajar menyampaikan pendapatnya dulu. Kalau ada bisa lewat chat atau bisa langsung sebelum Ibu mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi itu gini, oh sudah baik tapi ada yang kurang, oh kurang tepat tapi ya tidak apa-apa itu ya. Ada? Baik. Baik, karena tidak ada ya, langsung Ibu tanggapi ya. Apa itu dewasa? Dewasa itu apa? Ini pertanyaan yang filosofis atau pertanyaan yang sebenarnya simpel? Ya, tergantung ya. Kalau pertanyaan yang simpel, maka jawabannya simpel. Dewasa itu adalah ketika kita sudah masuk di usia apa? Di usia dewasa. Begitu ya. Usia dewasa mulai usia berapa? Mulai usia berapa kira-kira? Ada yang tahu? Mulai usia berapa Mas Ardi usia dewasa kalian? Mulai head? 35. 25. Loh. 25. Loh, usia dewasa usia berapa? 17. 14. Ya. Jadi sebenarnya usia Anda sudah mulai menstruasi untuk perempuan. Ada loh usia 9 tahun tuh sudah menstruasi. Ya. Ada kalau laki-laki sudah mimpi basah. Itu sudah masuknya bukan anak-anak. Itu sudah masuk awal remaja. Maksud saya remaja dulu, remaja ya. Sementara kalau usia dewasa berarti usia berapa tadi? Mulai berapa? Remaja akhir. Usia berapa? Kalian kuliah itu usia berapa? 18. Mulai kalian boleh
punya KTP usia berapa? 17 ya, oke, antara 17 18. Itu namanya kalian sudah dewasa. Begitu ya, itu jawaban simpelnya. Sudah dewasa, yaitu dewasa awal. Begitu. Itu jawaban simpelnya. Kalau jawaban gimana, Mas Ardi, ada Oh tanggapan? iya ya, lanjutkan. Kalau jawabannya yang komprehensif ya adalah tidak hanya usia yang ya menentukan seseorang itu dewasa atau tidak. Kenapa? Karena tidak sedikit ya kelihatannya masih remaja. Tapi kok sudah kelihatan dewasa, dia bisa mengambil peran, menggantikan ayahnya, bekerja dan sebagainya, bertanggung jawab terhadap adik-adiknya gitu ya. Nah, terus berarti dewasa itu apa? Dewasa itu ciri utamanya selain usianya memang sudah dewasa, tapi usia bukan penentu segalanya. Itu hanya salah satu faktor. Yang menentukannya adalah ketika sudah mampu bertanggung jawab. Begitu ya? Sudah mampu bertanggung jawab, memegang tanggung jawab dan mandiri. Itu adalah dewasa. Jadi walaupun usianya seperti kalian 22 ya, tapi masih belum tahu tanggung jawabnya. Ini berarti tugas perkembangan sebagai orang dewasanya tadi apa? Berarti tugas perkembangannya akan terhambat atau bahkan tidak mampu terlaksanakan dengan baik. Jadi gitu ya. Gampangannya, patokannya usia, tapi sebenarnya usia bukan segalanya karena itu hanya salah satu faktor. Ya, berarti yang paling menentukan kita dewasa enggak adalah ketika kita sudah mampu bertanggung jawab terhadap diri, ya, keluarga, lingkungan, ya. Maksudnya bertanggung jawab terhadap semua perilaku kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, ya, kita sudah sadar, sudah siap dengan konsekuensinya. Itu namanya orang dewasa. Begitu. Ya, kemudian juga mandiri. Nah, teman-teman ini susah ya untuk mandiri karena pekerjaan tuh sulit di Indonesia. Kalau pengalaman Ibu, ya Ibu alhamdulillah walaupun sebentar 2 tahun pernah ke Australia, itu di sana teman-teman SMA itu sudah pada bekerja walaupun anaknya orang kaya, anak profesor, karena apa? Emang dididik mandiri. Mereka itu biasanya hanya dibiayai orang tua itu mulai SMA kelas 1 itu hanya dibiayai orang tua itu ketika mereka itu untuk sekolah saja. Sementara kalau mau beli HP, mau punya baju bagus, mau berlibur, mereka harus cari uang sendiri. Maka jangan heran kalau ada anak-anak SMA di sana ya, yang selesai sekolah itu biasanya di sore hari mereka itu jadi kasir di department store ya. Jadi yang akademik tentu ada tutor-tutor begitu atau jadi relawan riset penelitian, jadi objek penelitiannya, subjek penelitiannya, menjawab angket-angket dari mahasiswa yang sedang penelitian, atau mereka bahkan jadi pelayan-pelayan restoran. Nggak ada di sana itu gengsi, nggak ada karena culture-nya memang begitu. Apapun karena hitungannya gajinya per jam, apapun akan mereka lakukan. Kalau di sini kan nggak gengsi dong, gitu ya. Masa mahasiswa kok kerjanya kok misal cleaning di rumah sakit atau jualan jus, enggak? Di sini gengsi ya. Kalau di sana enggak. Selain memang di sana dituntut sekali mandiri oleh orang tua dan lingkungan, mereka juga itu tadi terkondisikan ini ya. Gajinya itu per jam. Jadi kerja itu pasti mau karena hitungannya mau sejam apa 2 jam oke, yang penting kerja. Kalau di sini kan enggak, hitungannya per bulan. Terus kalau di sana itu hitungannya per jam. Per jamnya itu standarnya 250.000. Jadi kali sehari 8 jam atau 10 jam kalau mereka kalau ngambil hari Sabtu hari libur, mereka bisa kerja 8 jam tuh hampir 2 jutaan sehari. Makanya bule kan belel-belel kelihatan kaya ya, karena
gaji mereka sehari sama dengan gaji PNS bulan di Indonesia. Baik, itu dewasa. Sebelum saya tanggapi yang kedua, apakah ada feedback, ada komentar, ada dari Mas Ardi atau dari teman-teman terhadap jawaban yang Ibu berikan? Mana Mas Ardi kok hilang? Ada enggak? Mana Mas Ardi? Mas Ardi hilang sinyalnya. Enggak, Bu. Oh, mana? Mana? Ada? Kalau enggak ada, saya jawab yang kedua. Ada enggak? Belum ada saya, Bu. Belum ada. Iki Mas Ardi ketemu nih. Belum ada Mas Ardi. Baik, saya lanjutkan yang kedua ya. Iya, Bu. Karena saya lihat di chat juga teman-teman ini nggak ada komen, berarti sudah bisa paham dengan penjelasan dari Ibu ya. Baik, yang kedua, Mas Ardi, tadi pertanyaannya menarik. Apa itu? Loh, Bu, PAUD itu ya, Bu ya. Mayoritas, Bu. Bahkan ada banyak sekolah PAUD itu ibu-ibu semua. Nggak ketemu itu bapak-bapak ngajar PAUD. Ya ada, biasanya 1-2. Bagaimana itu efeknya terhadap perkembangan jiwa anak? Baik, Ibu akan tanggapi ya. Jadi teman-teman, kenapa dulu? Kenapa? Kita coba asking a question, inquiry. Ya, kenapa sih kok itu yang terjadi? Karena apa? Satu, untuk anak usia dini, mengajar anak usia dini itu butuh ketelatenan yang luar biasa, skill yang luar biasa, tidak hanya interest, tidak hanya keinginan, tapi skill dan bukan bakat ya, kecenderungan ya, kecenderungan yang lebih punya jiwa ngemong, didik, itu kan perempuan fitrahnya. Buktinya apa? Bapak-bapak nggak hamil kan, Mas Ardi? Ibu-ibu kan yang hamil, ibu-ibu kan yang punya rahim. Rahim itu artinya penyayang, kasih sayang, mengasihi, menyayangi. Jadi yang saya nggak bilang loh ya, ini bukan masalah gender ya, artinya oh bapak-bapak bisa, ya memang bisa. Tapi kecenderungannya kenapa lebih banyak yang interest ngajar di PAUD, ngajar anak-anak usia dini kok perempuan, selain memang kemungkinan besar karena fitrahnya itu mengandung, menyusui, melahirkan, itu ibu-ibu lebih telaten, ya, lebih telaten dan memang punya interest ke situ, begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada bapak-bapak seperti itu. Saya temui ada yang PAUD 1-2 atau guru SD itu 1-2, bukan 1-2 ya, yang kelas 1, yang ngajar kelas 1-2 laki-laki. Lainnya mesti ngajar yang kelas agak atas. Karena apa? Ya itu tadi. Karena untuk anak-anak usia dini ya, kalau ya, yang menangani tidak sabar biasanya kurang ya perkembangannya karena mereka masih belajar dari apa yang dia lihat, dia sentuhan gitu ya. Kemudian kesabaran yang luar biasa. Ya, bisa bayangin nggak Mas kalau ngajar PAUD ya? Satu naik meja ya, satunya merebut mainan teman ya. Satunya apalagi satunya gulung. Itu kalau laki-laki ya ada, tapi ya itu ya jarang. Jadi seperti itu. Ada komentar nggak Mas Ardi dari jawaban Ibu? Mas Ardi pengen ya jadi guru PAUD ya? Jadi ada pengaruhnya nggak Bu di psikolognya gitu? Kan nggak ada modelingnya, contoh dari seorang laki-laki. Gitu. Oh iya, itu belum terjawab. Baik, anak-anak itu, saya ulang biar yang lain lebih jelas. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Ardi adalah, apa Bu terus efeknya kalau apa namanya nggak ada figur laki-laki di PAUD sebagai pendidiknya. Teman-teman, jadi ideal, saya bilang idealnya memang ya antara guru laki-laki sama perempuan bagusnya ya kalaupun tidak bisa imbang
sama banyaknya perempuan 5, laki-laki 5 mungkin, atau perempuan 3, laki-laki 3, ya adalah guru laki-laki, itu lebih bagus. Tapi kalaupun tidak bisa diikhtiarkan seperti itu, sehingga anak-anak balita ini tidak melihat figur laki-laki, apalagi yang anak-anak balita yang PAUD yang laki-laki tidak bisa melihat figur laki-laki di sekolahnya, dia tergantikan itu figurnya dengan bapaknya di rumah, omnya di rumah, eyangnya, walaupun tidak mengajarkan secara langsung, ya, tapi mereka punya itu figur-figur itu. Ya, walaupun tidak mengajarkan secara langsung, figur-figur itu bisa menggantikan. Toh berapa lama toh anak PAUD, ya? Ya, anak itu kan paling banyak juga di rumah, di keluarga, menyaksikan. Anak itu kan belajar dari melihat, nggak mesti dari yang terstruktur, formal, ya, membuat, menggambar, menuliskan, enggak. Dia melihat bagaimana ayahnya bersikap terhadap ibunya, ya. Ini saya sedih nih, ada kasus di pesantren putra saya ini, tapi ini terikot, nggak usah cerita, ya sudah. Pokoknya ada kasus pemukulan, ya, itu ada juga kemungkinan, ya, dia mungkin menyaksikan lingkungannya ya, melihat bahwa memukul adalah solusi ketika marah. Mungkin saja dia belajar dari situ. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan, saya pernah ingat ada pertanyaan menarik. Bu, saya itu dari keluarga, ya, lewat chat, tanya ke ibu saya, dari keluarga yang broken home, tapi alhamdulillah saya bisa berprestasi, saya bisa seperti ini. Ya, bisa, padahal dia nggak lihat figur ayahnya lama misalnya, dari kecilnya. Tapi saya gali, ternyata dia punya sosok dilalah sosok Pak D yang dia idolakan, ya, yang dia bisa jadi figur ayahnya. Bisa juga digantikan oleh orang lain terdekatnya misalnya, ya. Jadi tidak langsung exactly the people itself, ya, not exactly, nggak mesti harus, ya, seperti itu. The ideal is, ya, there is a man and woman in balance, itu idealnya. There is father. Negara ini kalau menurut ahli psikolog Ibu Eli Risman kan negara fatherhood country. Fatherless country, ya, fatherless, bukan fatherhood, fatherless country. Jadi kayak yang didik itu cuman ibunya saja, itu yang salah kaprah. Jadi generasinya itu belum yang sangat unggul begitu, karena bapaknya sibuk sekali bekerja, wes pokoknya urusan didik anak urusanmu. Ya, aku yang penting megawe, aku nggak belajar cara didik lah, enggak. Padahal yang benar teman-teman, ayah itu harus terlibat. Makanya mata kuliah ini penting. Kalian bersyukur dapat mata kuliah ini. Kenapa? Karena ini mempelajari psikologi perkembangan, ya. Sehingga kalian nanti sebagai ayah juga tahu perkembangan anaknya. Dan anak itu adalah aset dunia akhirat. Dan kalau jurusan lain, syariah, macam-macam nggak dapat mata kuliah ini. Baik, cukup untuk Mas Ardi. Sekarang di sini ada yang nanya, apa toh Bu itu calistung? Ya, calistung dari Mbak Mutmainah. Calistung itu baca, tulis, hitung. Ya, gitu ya. Menarik ini yang tentang calistung ini ya. Karena sebelum 2010 saya ingat. 2010 sebelum itu. Orang-orang berlomba membuka les privat ya untuk anak-anak. Bagaimana agar anak cepat bisa baca, cepat bisa nulis. Orang tua bangga kalau anaknya masih TK bisa baca, bisa tulis. Dikursusan membaca, menulis. Ya. Masih TK dikursuskan ya, membaca, menulis begitu ya. Kalau secara psikologis itu kurang, secara ilmu psikologinya itu kurang tepat. Saat anak-anak itu saatnya mayoritas aktivitas itu dengan bermain, belajarnya itu dengan bermain. Masa golden age 0 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa emas. Ya. Nah,
pengalaman, ibaratnya kalau otaknya ini kan berkembang 80% sampai usia jadi otak dari 0 sampai 5 tahun itu teman-teman 5 ada yang bilang 7, tapi seringnya saya baca referensi 5 ya, 0 sampai 5. Ada yang berpendapat 0 sampai 7. Itu otaknya itu dari kosong berkembang 80% otak manusia. Bayangkan itu. Betapa otaknya seorang anak itu seperti spons. Tahu spons? Spons yang nyerap air itu, yang kalian kalau cuci piring, yang ibu-ibu, halo, yang mbak-mbak ya, yang bantu ibunya, suka bantu ibunya, yang anak-anak yang mahasiswa solihah ini, atau yang laki-laki tahulah ya, itu kalau nyerap air luar biasa, itu kayak otaknya seorang balita, bayi 0 sampai 5 tahun itu. Nah, air itu ibaratnya pengalamannya. Jadi saat itulah saat harus paling banyak ngasih stimulasi, ngasih pengalaman begitu ya, untuk bisa diserap sehingga otaknya cerdas. Yang 20% itu sepanjang hidupnya. Sepanjang hidup tuh baru berkembang 20% sisanya. Begitu. Jadi yang 80% ini ketika 0 sampai 5, betapa harus dimanfaatkan betul oleh orang tua dan gurunya untuk banyak memberi stimulasi, memberi pengalaman, mengajarkan skill atau keterampilan ya, sehingga terasah fisiknya, mengajarkan kecerdasan emosional dan spiritual ya, sehingga terasah emosinya, mengajarkan apalagi tadi berpikirnya ya. Tapi ingat, ada yang salah kaprah yang saya bilang tadi, berpikirnya jangan diajarin mekanistik, jangan yang bersifat ngedrill kayak ngajari anak kelas 1 yang kelas usia 7 tahun, nggak boleh. Anak-anak balita model pembelajarannya ya, biar tidak mental hektik, cara mengajarkan calistungnya dari pertanyaan Mbak Mufainah, calistung apa, saya explore. Itu adalah misal pengen ngajarin anak baca aja ya. Itu cara ngajarnya bukan A, B, C, apa, bukan. Itu kalau udah usia 7 tahun. Ya, mengajarnya nggak begitu. Mengajarnya gimana? Saya pengen punya anak itu yang bisa jadi anak yang pintar ya, yang rajin baca. Tidak seperti ayahnya, cuma suka baca WA. Atau ibunya ini ya, di kelompok ini. Ya Allah, baru ada yang masuk ya. Kasihan. Kenapa baru masuk kuliah ini ya Allah? Semoga Allah kasih kemudahan ya. Mungkin kesulitan sinyal. Semoga aja bukan karena les motivasi. Loh, Muni. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana cara mengajarkannya? Cara mengajarkannya adalah dengan keteladanan. Karena anak itu melihat. Jadi kalau pengen anaknya seneng baca, sediakan tuh banyak buku di rumah. Ya, kasih contoh. Ibunya yang baca koran, yang baca buku, ayahnya baca koran, baca buku. Nanti otomatis dia mencontoh. Otomatis terbangun minatnya. Otomatis ketika besar dia minat baca. Gitu teman-teman cara ngajarinnya. Sabar, ngajari baca, tulis itu tuh sebentar. Nggak usah dipaksakan dari sejak dini wes diajari, tidak perlu. Ya, yang Anda bangun sebagai orang tua, sebagai guru PAUD, atau apa sebagai om, sebagai tante, nanti bisa ngasih masukan ke orang-orang terdekatnya. Ya minatnya, minat membaca, minat menulisnya. Kalau membacanya ya seperti itu tadi. Ini contoh real dari Fauzil Adim. Kalau baca buku beliau, bagaimana beliau mengajarkan anak-anaknya membaca, ya seperti itu. Jadi anak-anaknya itu masih kecil ya sudah senang baca buku-buku tebal. Enggak seperti kita ya, karena dari kecil dulu udah dipaksa belajar baca tulis itu. Baca tebel itu capek ya, baru kalau Mas Dwiki ini kok bertapa ini loh ya. Mas Dwiki, halo. Di Mas Dwiki ini. Nah, Mas Dwiki. Ini Mas Dwiki kelihatan nggak? Kalian bisa lihat Mas Dwiki enggak ini? Nah, karena bertapa nggak usah disapa. Ya. Nah, ini aja yang saya sapa yang kelihatan. Saya mau nyapa siapa? Mbak Fitri, coba saya mau ngepin Mbak Fitri ini.
Nah, Mbak Fitri. Oh, Masya Allah. Sebentar lagi kuliah kok ya udah selesai ya. 10 menit lagi. Baik, teman-teman. Ibu tadi ngomong apa? Mbak Fitri, Ibu tadi terakhir ngomong apa? Hidupkan sound systemnya. Membangun minat, Fauzil Adim. Oke, ya. Bangun minat Bu. Ya, baik, matiin lagi. Ya. Jadi begini, teman-teman. Ketika membangun minat itu tidak ketika kita kurang tepat dalam membangun minat, akhirnya jadinya ya kayak kita itu loh, teman-teman. Kalau baca WA kan short message, pendek-pendek. Ya, short message. Kita itu kalau seperti itu ya, itu biasanya rajin nggak baca? Rajin kan? Kita gampang nggak baca? Gampang kan? Iya nggak? Gampang kan teman-teman baca? Iya. Pokoknya, tapi kalau dikasih buku tebal sedikit, Mbak Fatimah Zahra ini. Nah, Mbak Fatimah Zahra ini. Atau siapa ya? Mas Ilham ini. Coba, atau Mas Jafar. Nah, atau Mbak Fadila atau Mbak Vindiani. Coba kalau dikasih tebal sedikit. Jangan-jangan masih 5 lembar itu sudah tekluk. Iya. Aduh, referensi kuliahnya kok tebal sekali Bu Hida ini, gitu ya. Cari di Google aja. Ya nggak apa-apa, emang gitu. Cari aja dulu di Google sebagai pembangun background knowledge-nya, agar kalian ini mau baca referensi yang tebal itu, kepalanya sudah ada isinya. Apa atau itu biasa itu apa? Teorinya anak dari biasa itu apa? Lek langsung baca bukunya kok susah paham. Baca bukunya Mang, susah paham. Oh, tak Google dulu ya, biar Google itu biasanya tulisan ringan-ringan, tapi jangan harus punya critical thinking ya. Tidak boleh tulisan sembarangan dibaca. Nanti ada anak semester 3 nulis makalah udah dianggap sudah. Jangan cari yang ahli psikologi atau kumpulan dosen psikologi atau kumpulan psikolog gitu ya, yang bahas tentang, atau YouTube dari ahlinya, dari yang bahas tentang teori biasa. Oh, saya sudah nonton YouTube, lihat di Google, ringan kan? Baru baca bukunya. Oh, maksudnya gitu. Ya itu boleh. Jadi boleh baca Google, YouTube sebagai penghantar, pembangun background knowledge, latar belakang. Orang itu kalau nggak ada wawasan sama sekali terhadap keilmuan itu, nggak pernah dengar sama sekali, biasanya susah untuk paham. Nah, itu untuk membangun kalian agar paham, begitu ya, agar paham, sehingga dari situ mudah untuk memahami. Baik, 5 menit lagi kita akan tutup kuliahnya. Ada enggak pertanyaan? Ada enggak sebelum kita tutup? Kalau enggak, 5 menit akan saya manfaatkan untuk bagaimana agar panjang usia. Ada enggak pertanyaan atau komentar teman-teman? Saya Bu. Siapa itu? Raise hand. Diklik yang more-nya. More-nya diklik. Mas Udin, ya. Ayo, Mas Udin, silahkan. Waktunya masih 5 menit, berarti hanya Mas Udin lagi tok ya yang bisa tanya. Ya, Mas Udin, kok kelihatan cuma rambutnya aja. Nah, sehat ya? Kacamatanya kok tambah tebal ini, banyak baca buku ini. Oke. Mengenai itu Bu, yang anak TK tadi yang diajarin calistung itu. Nah, saya dapat pengalaman dari para guru-guru TK, mereka ngajarinya adalah alasannya karena agar anak ini siap masuk SD Bu, karena nyatanya di SD itu diajar secara intens, sering dilewati. Dan saya sering menemukan gitu, ada anak-anak kecil yang TK-nya nggak diajarin seperti itu, nyatanya dia telat bisa baca Bu. Kelas 6 belum bisa baca, terus belum bisa berhitung, karena belum diajarin. Nah, kelas juga, berapa? 6? Kelas 6? Ya, kelas 6 Bu. Masih 6 SD nggak bisa baca? 6 SD nggak bisa belajar? Nggak bisa lancar gitu. Kasus itu berarti. Oke, terus? Nggak bisa lancar, seperti maksudnya ya bisa, tapi berpikirnya lama, terus tergopoh-gopoh, nggak bisa enak gitu Bu, kayak teman-teman seperjuangannya gitu. Nah, juga
pas ngaji juga. Ada anak yang dari kecil ini sudah diajari ngaji dengan anak yang diajari ngajinya waktu masuk SD. Nah, itu rasanya beda, Bu, dengan cara membacanya gitu. Nah, juga karena pada SD itu kan gurunya kadang langsung diloncatin, Bu. Cuman memenuhi kurikulum saja, apalagi dengan kurikulum dari ini materi tema gitu, seperti itu. Nah, gimana tanggapan Ibu? Ya, Terima kasih. betul. Wah, menarik sekali pertanyaannya ya, bagus. Tapi seperti biasa untuk ngasih kalian ibaratnya ya, melatih kemampuan untuk menyampaikan pendapat ya, untuk percaya diri ya. Ada enggak yang mau menanggapi? 1-2 patah kata sebelum Ibu tanggapi pertanyaan dari Mas Udin. Pertanyaannya menarik, kontekstual, kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Ini sepertinya pertanyaan terakhir karena kita pakai Zoom. Ya, Ibu berusaha untuk empati ya. Tidak perlu yang full kita pakai untuk Zoom, biar kalian juga sedikit hemat data. Tapi pembelajarannya tetap menarik pastinya daripada hanya lewat media-media WA dan sebagainya. Ada enggak teman-teman? Baik. Kalau tidak ada langsung Ibu tanggapi ya. Baik, karena tidak ada tanggapan dari teman-teman. Ini memang sesuatu yang dilematis ya. Dan itu yang menyebabkan kita sebagai seorang ibu itu harus betul-betul berpikir cerdas. Gini, hal yang benar seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu hal yang benar. Tapi kondisi real kenyataan di lapangan itu seperti yang disampaikan oleh Mas Udin. Jadi memang seperti buah si malakama. Karena apa? Harusnya kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi, pemerintah itu juga mengkondisikan pendidikan kita seperti itu, yaitu ada yang namanya kalau di Australia itu ada namanya kayak sekolah transisi ya. Jadi kalau dari PAUD TK itu nggak boleh langsung SD. Kalau di Australia itu namanya ada preschool, bukan, saya lupa namanya. Tapi itu intinya transisi itu 1 tahun untuk apa? Belajar calistung. Baru kelas 1 SD gitu loh. Ada seperti itu transisi. Jadi disiasati betul-betul ketika 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 6 tahun itu betul-betul nggak belajar calistung sama sekali, tapi nanti 1 tahun sebelum kelas 1 SD itu mulai diajarkan, dan itu pun diajarkannya dengan sangat menarik, dengan simbol-simbol ya. Misalkan 5 tambah 5 itu berarti ada balok jeruk gitu, gambar jeruk atau apel ditambah. Like kita ada kayak gitu tapi gambar ya. Gambar like di sana benar-benar jeruk 5 ditambah jeruk 5. Begitu ngajarinya, bukan tulisan 5 tambah 5 di whiteboard. Wow, itu yang menyebabkan kenapa mental hektik. Nah, sekarang berarti solusinya, karena Ibu juga mengalami hal itu. Jadi kebetulan putra Ibu dulu yang Mas Naufal yang sekarang di pesantren Tahfidz Ungaran, itu dulu itu TK-nya nggak ngajarin calistung sama sekali. Ya, pokoknya main stimulasi ya, seperti TK yang saya impikan ya, ngajarin Quran apa-apa. Tapi di SD itu dituntut seperti tadi, dituntut untuk baca. Dan parahnya gurunya nggak sabar. Gurunya itu, karena akhirnya yang masuk kelas 1 itu ada yang dari TK yang sudah mengajarkan, ada yang dari TK belum mengajarkan kayak putra Ibu. Lah,
gurunya itu tidak yang dikasih pengertian yang bagus bahwa memang anak-anak itu harusnya ada masa transisi ya. Nah, gurunya nggak telaten. Jadi awal-awal itu anak saya seolah-olah ketinggalan. Karena dia yang lain dari TK pada bisa baca, dia belum. Itu kalau ibunya nggak tahu ilmunya, pasti ibunya panik. Tapi saya tenang saja. Ya, sesudah itu waktu SD saya kursuskan 2 bulan, dia bisa baca. Tapi dia mengalami masa TK yang luar biasa karena nggak ada paksaan calistu. Begitu. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Mas Udin itu ya sebagai orang tua karena sistem pendidikannya memang belum ideal. Tapi sekarang udah lebih baik teman-teman ya. PAUD yang ngajarin itu memang benar-benar dikasih dikasih, saya nggak bilang hukuman ya, apa itu, bahkan di itu loh namanya, dikasih peringatan, nggak boleh gitu, nggak boleh, itu dilarang memang. Walaupun masih ada di desa-desa karena orang tuanya minta gitu ya. Orang-orang terdekat saya juga banyak begitu. Anaknya juga dikursusin, kayak nggak sabar anaknya pengen bisa baca tulis hitung ya. Nah ini jenengan yang tahu yang benar ya berarti ya seperti itu. Nanti kira-kira mau SD toh, setengah tahun sebelum SD ajari, tapi ajarinya yang menyenangkan. Tapi sebelumnya pilihkan TK yang memang memilih tidak ngajari itu. Pilihkan TK yang baik. TK yang baik tentu yang patuh pemerintah, yang tahu bahwa itu memang tidak boleh dipaksa untuk diajarkan dalam bentuk drill. Drill tahu? Drill itu ya di dalam buku 1 tambah 1, 5 tambah 5, 4 kali 4 itu namanya drill. Itu tidak menyenangkan ya, tapi diajarinnya dengan simbol-simbol yang menyenangkan. Baik, kayaknya sudah selesai, kurang 3 menit. Kita cukupi saja ya, sudah cukup. Nah, kalian juga saya lihat juga ada yang ini Mas Muhammad Firman juga udah mulai capek, matanya udah merah. Iya ya Allah, beda 1 jam lama sekali ya. Baik teman-teman, ya tentu ada banyak hal yang menarik ya, tapi tentunya kita ini selalu berusaha berada di kurva normal. Kurva normal itu umumnya itu apa? Tapi tetap ada pengecualian. Begitu ya. Maksud saya begini loh. Umumnya itu kalau masih anak-anak itu diajari calistung dengan drill, memang umumnya itu ya memang mental hektik. Jadi males lihat buku apa ya? Lihat buku tebal gitu wis kalian itu jangan-jangan mental hektik. Kalau baca buku tebal wis nyerah. Karena dulu TK-ne wis di drill. Nah, jangan-jangan, ya enggak. Makanya gini ya, kita selalu berusaha kurva normalnya begitu. Tapi kok ada anak kok diajari drill loh baik-baik saja di SD-nya, yaitu namanya kurva tidak normal. Dalam hidup itu selalu ada yang tidak normal. Tidak normalnya positif apa negatif, ya. Normalnya dia akan mental hektik, tapi ya kalau tidak normalnya keluar dari kurva normal, ya berarti ini walaupun di drill sehat-sehat aja, baik-baik aja, berprestasi aja, lancar-lancar aja sekolahnya sampai selesai SD ya, itu yang berarti yang spesial, yang positif gitu. Ada yang malah lebih parah lagi, moh sekolah ya. Saya ada itu temen bapaknya ustadz ya, ibunya ustazah. Sedih sekali anaknya nggak mau sekolah. Moh tenang sekolah. Moh sekolah. Sampai sekarang sudah SD moh sekolah. Nah, itu namanya kurva tidak normal. Lah wong anake wong-wong sing gak sekolah, di ustazah wae gelem sekolah, kok dhek gak gelem. Ya, teman-teman ya. Itu namanya bukan kurva normal. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Luar biasa kelas hari ini ya. Saya merasakan kalau di kelas ini kok luar biasa wajahnya itu ya menunjukkan semangat yang bagus. Jadi saya itu bisa langsung masuk ke materi, nggak perlu banyak memotivasi ya. Nah, rasanya hati saya selesai kelas ini kok sesejuk yang ada hutan yang ada di belakang saya. Sejuk sekali ya. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.